Pasukan perlawanan Palestina Hamas enggan melakukan gencatan senjata sementara seperti yang diajukan oleh Israel. Hamas menyebut pertukaran tahanan akan dilakukan jika Zionis menyetujui gencatan senjata permanen. Saat ini banyak tokoh Israel yang mengakui bahwa rezim Zionis telah kalah dalam perang. Salah satu yang mengakui kekalahan Israel ialah Dan Halutz, mantan kepala staf militer Israel. Menurutnya, salah satu keberhasilan dan kemenangan yang mungkin dicapai adalah menyingkirkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Mantan Ketua Komite Luar Negeri dan Keamanan Israel juga mengakui bahwa Israel tidak memiliki kemampuan menghancurkan Hamas. Dikutip dari Pars Today, ada sejumlah tanda-tanda yang merujuk pada kekalahan Israel. Tanda pertama adalah berlanjutnya perang. Sejauh ini 82 hari telah berlalu sejak perang di Gaza dan belum jelas berapa lama akan berlangsung. Pasca Intifada kedua, waktu terlama perang rezim Zionis melawan Palestina adalah 51 hari yang dilakukan pada tahun 2014 yang lalu. Tanda kedua adalah jumlah tentara rezim Zionis yang tewas, terluka, dan hilang. Sejauh ini ada lebih dari 1.300 orang tewas dan 2.400 orang diculik. Tanda ketiga dari kegagalan rezim Zionis adalah mereka belum mampu mencapai tujuannya melawan Hamas. Yitzhak Bridges, Mayor Jenderal Tentara Cadangan rezim Zionis, bahkan memuji kekuatan terowongan Hamas. Sejak 7 Oktober 2023, Hamas dan faksi perlawanan lainnya terus menembakkan roket ke Israel nyaris setiap hari. Roket yang ditembakkan tersebut pun diduga mencapai belasan ribu. Roket-roket tersebut diluncurkan menargetkan pemukiman besar Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, sekitar 12.000 roket telah ditembakkan dari Gaza ke Israel sejak konflik pertama kali pecah. Serangan yang sedang berlangsung menunjukkan luasnya persenjataan Hamas dan kemampuannya untuk mengancam wilayah yang jauh dari Gaza. Serangan roket telah menjadi kekhawatiran lama di Israel Selatan di sepanjang perbatasan Gaza. Namun perang telah menjadikan sirine serangan udara menjadi pengalaman umum bagi warga Israel di seluruh wilayah pendudukan. Dalam beberapa minggu terakhir, sirine alarm telah diaktifkan di kota-kota pusat Israel, termasuk Tel Aviv dan Al-Quds yang diduduki. Sementara menurut koresponden Channel 12 Israel bahwa persenjataan rudal Hamas masih menjadi ancaman bagi front internal Israel. Pada 8 Desember, Brigade Al-Qassam merilis rekaman video yang memperlihatkan peluncur roket berganda baru yaitu LM-90 yang dapat menampung hingga 8 roket sekaligus. Roket tersebut memiliki jangkauan hingga 90 km. Brigade Al-Qassam menggunakan rudal baru untuk pertama kalinya untuk membom pertemuan tentara pendudukan. Akibatnya tentara Israel terbunuh dan sebagian mengalami luka. Untuk pertama kalinya dalam 82 hari pertempuran, Brigade Al-Qassam menggunakan RPO buatan Rusia. Senjata tersebut merupakan sebuah rudal anti-bunker yang dikenal sebagai Shamil. Dikutip dari Al-Mayadin, Al-Qassam memperkenalkan rudal RPO-A ke dalam dinas militer ketika menargetkan pasukan khusus Israel yang dibarikade di sebuah rumah di Jalan Al-Gaza di daerah Jabalia Al-Balad, utara jalur Gaza. Serangan itu menyebabkan tentara pendudukan menjadi sasaran, terbunuh, atau terluka. RPO-A sendiri merupakan peluncur yang dipasang di bahu. Rudal itu digunakan untuk menyerang posisi tembak musuh yang bersembunyi atau menargetkan pasukan infanteri. Selain itu dapat melumpuhkan kendaraan lapis baja ringan. Jangkauan maksimumnya mencapai 1.000 meter, jangkauan penglihatannya mencapai 600 meter, sedangkan jangkauan efektifnya mencapai 300 meter. Angkatan Bersenjata dan Dinas Keamanan di pemerintahan sana mengadakan pertemuan luar biasa pada Rabu 27 Desember 2023. Mereka memperingatkan Amerika Serikat dan mitra-mitranya terhadap konsekuensi militerisasi Laut Merah. Dikutip dari Al-Mayadin, ancaman itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan di pemerintahan sana, Mayor Jenderal Muhammad Al-Atifi.
Ia mengatakan Republik Yaman memiliki sejumlah opsi strategis yang tidak akan ragu untuk digunakan kapanpun. Dalam pertemuan itu, Yaman memastikan kesiapan angkatan bersenjatanya untuk memberikan pukulan yang paling menyakitkan dan kuat kepada musuh. Serangan akan benar-benar diluncurkan jika kejahatan di Palestina masih terus berlanjut dan Yaman merasa terancam. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri di pemerintahan sana, Mayor Jenderal Abdul Karim Al-Houthi. Ia mengatakan bahwa seluruh pasukan keamanan berada dalam siaga umum dan kesiapan tinggi. Berbagai unit dan formasi militer, mulai dari darat, laut, udara, pertahanan udara, rudal dan keamanan telah dipersiapkan. Hal ini terjadi setelah Amerika Serikat dan sejumlah negara barat dan regional mengumumkan pembentukan koalisi angkatan laut. Tujuannya mencegah Yaman menargetkan kapal-kapal Israel yang menuju ke wilayah pendudukan Palestina. Namun sejauh ini belum jelas berapa negara yang bergabung dalam koalisi tersebut. Ada beberapa negara Eropa yang menolak klaim Pentagon yang menyebut mereka telah bergabung dalam koalisi tersebut. Brigade Al-Qassam saat ini telah menghancurkan ratusan kendaraan militer Israel di jalur Gaza. Terbaru sayap militer Hamas itu mengklaim menyerang helikopter Zionis. Brigade Al-Qassam mengaku menargetkan helikopter Israel dengan rudal Sam-18. Dikutip dari Al-Mayadin, helikopter tersebut diserang di daerah Al-Saftawi, utara kota Gaza. Sayap militer Hamas itu juga mengaku menargetkan pesawat lain dengan rudal yang sama di sebelah timur kamp pengungsi Jabalia. Namun tak dijelaskan ada atau tidak tentara Israel yang terbunuh dalam serangan itu. Sementara di wilayah Al-Saftawi, Al-Qassam bentrok dengan pasukan pendudukan selama 6 jam pada Rabu 27 Desember 2023. Hamas menggunakan sejumlah senjata mulai dari peluru Al-Yasin 105, bom anti-armor Al-Shawas, dan TBG peluru terhadap benteng. Lantaran situasi tak terkendali, memaksa helikopter Israel campur tangan untuk menyelamatkan pasukan penyerangnya. 9 kendaraan militer Israel di utara jalur Gaza dihancurkan menggunakan peluru Al-Yasin 105. Di kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza, perlawanan juga menargetkan 2 tank Israel serta sebuah pengangkut pasukan. Perlawanan Irak menyerang sasaran penting di pemukiman Elyat. Mereka juga membombardir pusat mata-mata rezim Zionis sebagai tanggapan atas pembunuhan yang dilakukan pasukan pendudukan terhadap warga Palestina. Serangan terhadap posisi pasukan Israel itu dikonfirmasi oleh perlawanan Irak pada Rabu 27 Desember 2023. Dikutip dari Al-Mayadin, operasi itu dilakukan untuk mendukung Palestina dari kejahatan Israel. Dalam pernyataannya, kelompok perlawanan menekankan bahwa mereka akan terus menyerang benteng musuh. Selain itu, saat fajar pada hari Rabu, perlawanan Islam di Irak menargetkan pusat mata-mata teknis yang berafiliasi dengan entitas Zionis di dekat Erbil. Tak hanya menyerang posisi Israel, Irak juga menyerang pangkalan udara Erbil milik pasukan Amerika Serikat di Irak. Seorang pejabat Amerika menyebut bahwa jumlah serangan terhadap pasukan Amerika di Suriah dan Irak telah mencapai setidaknya 106 serangan sejak 17 Oktober. Sebelumnya, kelompok perlawanan menerbitkan adegan yang mendokumentasikan peluncuran pesawat tak berawak di pangkalan pasukan Amerika dekat Bandara Erbil, Irak Utara. Perlawanan mengatakan mereka menargetkan pangkalan tersebut dengan drone. Akibat serangan itu, 2 tentara Amerika Serikat disebut terluka dan 3 lainnya dalam kondisi kritis. Brigade Al-Qassam saat ini mengumumkan penggunaan senjata baru buatan Rusia untuk menyerang pasukan pendudukan. Penggunaan rudal tersebut berdampak serius terhadap posisi tentara rezim Zionis. Ini menjadi kali pertama Brigade Al-Qassam mengumumkan peluncuran rudal baru. Rudal baru tersebut merupakan RPOA buatan militer Rusia. Senjata tersebut merupakan peluru anti benteng buatan Rusia yang dikenal sebagai Shamil. Rudal itu digunakan untuk menyerang posisi tembak musuh yang tersembunyi atau menargetkan pasukan infanteri. Selain itu dapat melumpuhkan kendaraan lapis baja ringan. Rudal itu digunakan untuk pertama kalinya ketika menargetkan unit pasukan khusus Israel yang ditempatkan di sebuah rumah di Jalan Tua Gaza di Jabalia.
Serangan tersebut mengakibatkan korban jiwa di kalangan tentara pendudukan, baik tewas maupun terluka. Diluncurkan dari bahu senjata itu memiliki jangkauan maksimum 1.000 meter dengan jangkauan efektif 300 meter. Sementara menurut koresponden Channel 12 Israel, bahwa persenjataan rudal Hamas masih menjadi ancaman bagi front internal Israel. Pada 8 Desember, Brigade Al-Hassam merilis rekaman video yang memperlihatkan peluncur roket berganda baru LM-90 yang dapat menampung hingga 8 roket sekaligus. Roket tersebut memiliki jangkauan hingga 90 km. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.